Halo, selamat siang. Ya, jumpa lagi dengan saya, Aris Munandar. Video ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai tugas presentasi dari mata kuliah Operation Supply Chain Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rozahi Istanbul. Eh, saya bikin dua sesi atau part 2-nya karena saya gunakan Bandicam, software aplikasi untuk record kameranya, tapi versi trial itu hanya bisa 10 menit saja sehingga tidak memenuhi persyaratan dari tugas kalau hanya mengirimkan 10 menit. Maka dan lagi pula materinya belum selesai sehingga saya harus membuat part 2-nya ya, di mana supaya bisa menyelesaikan materi yang ingin saya sampaikan. Oke, mungkin langsung saja kita lanjutkan dari sisi teori yang digunakan supply chain terkait dengan masalah-masalah yang sudah dikemukakan pada video yang pertama. Oke, yaitu mengenai teori order management. Hal pertama yang harus diurus oleh modul atau dalam hal ini adalah supplier adalah aliran uang dari pihak pembeli atau konsumen ke penjual atau perusahaan. Sangat banyak ragam pembayaran elektronik yang telah diterapkan, seperti kartu kredit, kartu debit, transfer bank, cek elektronik, uang elektronik, dan lain-lain. Inti dari aktivitas pembayaran secara digital adalah pada proses autorisasi dan autentifikasi. Selanjutnya adalah teori delivery management. Untuk barang-barang digital, pengiriman dapat dilakukan melalui mekanisme semacam email, download, FTP, dan lain sebagainya. Untuk barang-barang berbentuk fisik, dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Yang berikutnya adalah inventory management. Inti dari pengelolaan inventory adalah terletak pada dua hal, yaitu kapan atau waktu pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak kuantitas produk yang harus diambil. Dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan lain sebagainya. Masuk kepada peran ICRM ya, merupakan kebalikan dari ISCM, yaitu ICRM yaitu berusaha memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan perusahaan dengan seluruh calon konsumen maupun pelanggannya dalam sisi demand. Pada umumnya, ICRM lebih diharapkan untuk mencoba menjalin hubungan atau relasi yang interaktif antara perusahaan dan masing-masing individu pelanggannya. Tujuan akhir dari ICRM untuk menjamin kepuasan dan loyalitas pelanggan. Poin pertama, mengerti kebutuhan pelanggan di masa mendatang, yaitu antisipasi kebutuhan lebih awal tersebut dapat meniadakan jeda waktu penciptaan produk atau jasa tersebut, sehingga di mata pelanggan, perusahaan seolah-olah dapat memenuhi permintaan mereka dengan sangat cepat. Yang poin yang keduanya adalah mengerti sungguh-sungguh bahwa informasi merupakan aset strategis yang tidak ternilai harganya. Ya, jenis informasi yang paling berharga adalah yang menyangkut transaksi dan profil pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengerti perilaku masing-masing pelanggan yang ada. Selanjutnya adalah memperhatikan setiap pelanggan sebagai individu yang unik dengan membangun hubungan atau relasi one to one. Kemudian volume dan frekuensi perdagangan yang diperoleh dari pelanggan harus selalu ditingkatkan. Makin lengkap dan detail rekaman transaksi yang dimiliki, akan semakin jelas kebutuhan dan perilaku pelanggan. Perusahaan harus dapat menjangkau pelanggan dimanapun dan kapanpun pelanggan berada, tanpa memperhatikan batas-batas waktu dan ruang. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki kanal distribusi atau akses channels yang beragam, baik yang bersifat online maupun offline. Kelebihan dari sistem baru atau usulan dari sistem ini adalah, ya kita bahas di sini, itu untuk minimize risk. Problem-problem klasik inventory seperti permasalahan lead time, stok barang, dan jalur distribusi pun telah tersedia aplikasinya yang biasanya menggunakan pendekatan simulasi.
Kehadiran teknologi informasi selain harus mampu membantu perusahaan mengurangi risiko bisnis yang ada, perlu pula menjadi sarana untuk membangun manajemen dalam mengelola risiko atau managing risk. Reduce cost. Teknologi informasi menawarkan efisiensi dan optimalisasi proses bisnis di perusahaan. Ada beberapa poin untuk reduce cost ini, yaitu eliminasi proses. Implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu atau non-value added proses. Contohnya adalah penyediaan ATM untuk mengurangi antrian nasabah di kasir masing-masing bank, atau call center untuk menggantikan fungsi layanan pelanggan dalam menghadapi keluhan. Kemudian ada simplifikasi proses. Berbagai proses yang panjang dan berbelit-belit dapat disederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai komponen teknologi informasi. Sebut saja proses transfer uang dari satu bank ke bank lainnya yang kerap harus melalui kasir. Ini dapat dilakukan melalui situs bank terkait internet. Kemudian ada integrasi proses. Teknologi informasi juga mampu melakukan pengintegrasian beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis, atau secara langsung akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya adalah dari mulai pemilihan produk, proses order sampai pembayaran, dan proses kirim, semua bisa dilakukan via online. Otomatisasi proses. Mengubah proses manual menjadi otomatis merupakan tawaran klasik dari teknologi informasi. Oke. Poin berikutnya adalah menciptakan value. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan atau customer satisfaction, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas customer atau customer loyalty. Kemudian ada create new realities. Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-business, e-commerce, e-procurement, e-customers, e-loyalty merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Channel enhancement, bagaimana teknologi informasi menyediakan kanal-kanal atau cara-cara baru dalam menjalin relasi antara para pelaku bisnis yang kesemuanya terkoneksi dengan arena bisnis baru di dunia maya tanpa mengenal kendala waktu dan ruang. Value chain integration. Bagaimana berbagai perusahaan di dunia melalui dunia maya membentuk suatu jejaring bisnis atau internet working yang saling bekerja sama untuk menciptakan produk atau jasa yang makin lama semakin murah, cepat, dan berkualitas baik. Industry transformation. Bagaimana dampak dari berbagai kemungkinan bisnis dan kerjasama antar perusahaan membawa perusahaan untuk melakukan redefinisi terhadap bisnis inti berdasarkan kompetensinya masing-masing, karakter produk dan jasa, serta segmentasi industri yang berkembang. Poin selanjutnya adalah convergence. Bagaimana berbagai industri yang dahulu tersegmentasi sekarang menjadi saling bersinergi dan berkonvergensi akibat berbagai inovasi produk dan jasa baru yang diciptakan dengan kehadiran teknologi informasi atau across the industry boundaries. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas yang ini, tugas presentasi. Masih banyak keterbatasan, masih banyak kekurangan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.